Malam yang indah bagi timnas Indonesia. Wow, luar biasa. Akhirnya guys, aku terharu kali ini. Sumpah, nontonnya tadi deg-degan kali. Indonesia akhirnya bisa menang untuk meraih 3 poin pertama guys di kualifikasi Piala Dunia round 3. Bukan tanggung-tanggung, yang dikalahkan Arab Saudi guys. Kita udah 16 kali main sama mereka, kalah terus. Akhirnya kita bisa mencuri 3 poin di kandang sendiri guys. Luar biasa. Wow. Tepuk tangan dulu guys. Sumpah ini aku masih terasa vibes-nya baru, langsung matikan TV, langsung buat konten melihat bagaimana perjuangan anak Indonesia untuk meraih 3 poin pertama, untuk memberikan kado terbaik kepada supporter timnas yang dari kemarin kecewa. Akhirnya terbayarkan sudah kekalahan kita di 2 laga beruntun guys, ketika menghadapi China dan menghadapi Jepang. Kali ini siapa lagi kalau bukan aktornya Marcelino Ferdinand yang sering kalian hina-hina, yang sering sekali dibully, dicaci dan dimaki. Tapi kali ini Marcelino menjawab segala semua bulian itu dengan sebuah aksi yang cemerlang guys. Di sini yang patut kita acungi jempol adalah Coach Sintayong yang kalian bilang selalu out. Lihat bagaimana Coach Sintayong meracik, ya kan? Meracik skuad yang luar biasa sehingga bisa mengalahkan Saudi Arabia guys. Yang mana Saudi Arabia ini merupakan tim langganan Piala Dunia tapi harus bertekuk lutut sama tim yang belum pernah juara Piala AFF guys. Gila. Gila, ini masih terasa banget nih vibes-nya ya. Aduh, sumpah ini aku masih terharu banget. Oke, kita bahas dulu pertandingan ini. Kita lihat dari starting line up. Ya kan, takutnya kelamaan kita untuk bereuforia ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita senangi dulu. Selagi masih bisa senang-senang. Ini meluapkan kesedihan kita selama 2 bulan guys. Ketika dikalahkan China, ketika ditahan imbang seri sama Bahrain, dikalahkan China dan dikalahkan Jepang guys. Kali ini kita harus berbahagia untuk sementara waktu. Walaupun belum ada garansi bahwasanya Indonesia bakal lolos ke round keempat ataupun ke babak Piala Dunia sesungguhnya guys. Oke, dari starting line up. Di sini seperti biasa yang kita prediksi, pasti di bawah kiper ada Martin Paes, baru ada Sandy Walsh, Rizky Ridho, Bang Jai dan juga Justin Abner, dan kiri ada Perdong. Dan di lini tengah diisi oleh Ivan Yener. Akhirnya Ivan Yener main setelah sebelumnya ketika lawan Jepang itu yang main adalah Nata Choaon dan ditemani oleh Tom Hai, dan di situ juga ada Marcelino Ferdinand, sang aktor bintang, mega bintang di pertandingan kali ini guys. Dan di depan ada duet maut, siapa lagi kalau bukan Orat Mangun dengan Rafael Strike. Oke, kita bahas dulu dari lini pertahanan, khususnya dari lini kiper. Dari kiper, Martin Paes asli gokil banget. Tadi aku masih membayangkan bagaimana tendangan Kanu, pemain Arab Saudi dari jarak jauh itu membentur Mister Gawang guys. Mister Gawang, kalau misalnya kalian lihat replaynya, itu nggak akan kena Mister Gawang kalau misalnya dia itu nggak nepis aja deh. Dia kan nepis dikit itu, makanya kena Mister Gawang. Kalau nggak ditepisnya itu bisa jadi masuk guys. Maka bisa kita bilang Martin Paes luar biasa, kali ini dia clean sheet guys. Patut diapresiasi. Walaupun tadi di situ kita sempat melihat terjadi drama ya, bagaimana kartu merah, kartu kuning diobral sama wasit asal Uzbekistan ini guys. Tetapi overall aku sangat mengapresiasi keputusan wasit kali ini, yang mana wasit tidak mudah meniupkan peluit guys. Asli aku suka tadi, banyak sekali yang aturannya jadi pelanggaran kecil-kecil gitu, tapi dia melanjutkan aja itu pertandingan karena memang saking serunya ini pertandingan guys. Jadi aku suka aku lihat pertandingan karena memang wasit jarang niup peluit guys. Karena memang betul-betul wasit memahami betapa intensitas pertandingan ini cukup tinggi guys. Oke, untuk Bang Jai luar biasa. Asli umpan-umpan crossing, baik crossing maupun umpan corner kick ya, tendangan bebas. Bang Jai asli betul-betul bintang juga ini guys. Asli kepalanya itu yang selalu menghalau tendangan-tendangan. Bahkan ketika ada umpan-umpan ini ya, umpan-umpan silang, dia itu selalu mengkat guys, memotong itu bola sehingga aman gawang Martin Paes. Dan jangan lupa ada Bang Rizky Ridho. Ini betul ya, gila Rizky Ridho ini pemain lokal tapi rasa pemain diaspora guys. Bayangkan dia berapa kali motong pergerakan daripada pemain Arab Saudi biar nggak bisa masuk lini pertahanan guys, asli. Bahkan tadi komentator bilang betapa kerennya Rizky Ridho yang selalu menghalau serangan-serangan daripada pemain Arab Saudi guys. Walaupun tadi ada sempat pelanggaran dibuat Rizky Ridho yang berakibatkan tendangan bebas, tapi nggak apa-apa.
Rizky Ridho tetap yang terbaik sih menurut aku guys dari pemain-pemain lokal lainnya guys. Oke, Justin Upner. Justin Upner sayang sekali tadi kena kartu merah ya. Memang Justin Upner ini memang masih muda, jadi apa ya, jiwa-jiwa anak mudanya itu masih membara. Di babak pertama tadi itu untung nggak kena kartu merah guys. Sempat tadi kena kartu merah, fix hilang momentum kita, pasti kita akan kalah guys. Yakin aku kalah. Kenapa? Kalau kartu merah kita udah 10 pemain. Tadi aja kita hampir kocar-kacir guys. Untung aja kita kartu merah di menit-menit akhir ya. Ketika sudah menit 90. Kalau tidak, waduh selesai, kita bisa ngeri. Menit 89 nggak salah Justin Upner tadi. Baru Sandy Walsh. Ini aku salut dengan Sandy Walsh ya, yang selalu menjaga Al-Buhail kalau misalnya di lini pertahanan kita. Kalau misalnya Al-Buhail maju, maka Sandy Walsh yang akan siap untuk mengantisipasinya guys. Verdonk, gila, ini pemain gak ada capeknya, naik turun, bahkan dia tadi sempat ada peluangnya yang manis sekali umpan daripada Sandy Walsh. Dia kayak mencoba kayak Van Persie, tapi sayang sekali jadi Van Basten. Enggak, sayang sekali jadi Verdonk maksudnya, oke. Tapi asli, ini Verdonk dia ngambil sepak pojok, kanan kiri, terus juga membantu serangan. Ini pemain yang sangat solid. Bahkan tadi sampai ada pemain Arab Saudi yang kesal nih dengan Verdonk gara-gara diambil bolanya melalui curian Verdonk yang cukup elegan ya, bahkan sampai dilanggarnya gitu si Verdonk guys. Ini luar biasa ciamik guys. Tadi aku juga sempat apa ya, ketika kick off dimulai agak shock juga, tiba-tiba Indonesia udah mau nyetak gol aja gitu kan. Sayang sekali tadi Marcelino gagal memanfaatkan peluang guys. Tadi itu tipis sekali ya, udah hampir, bahkan komentator udah mau selebrasi gitu, gol gitu. Rupanya masih ada lini pertahanan, bentur bistar gawang dan di clearance guy. Aduh, gila. Dan asli di 5-10 menit pertama Indonesia harusnya bisa mencetak 3 gol guys. Pertama dari Marcelino, kedua Orad Mangun, ketiga Rafael Strike. Sumpah. Kalau Marcelino oke, dia membalas kesalahan dia dengan tidak mencetak gol di peluang pertama dia dengan langsung melesahkan 2 gol. Tapi Rafael Strike, Orad Mangun ini mengalami mengulangi kesalahan yang sama guys. Ini bisa jadi gara-gara 2 pemain ini bisa dipecat nih Coach Sintayong lama-lama kalau misalnya nggak segera berubah. Tapi nggak apa-apa, untuk Orad Mangun gara-gara dia juga sih bisa mencetak gol Indonesia melalui asisnya ke Marcelino, dan Marcelino langsung asli golnya cakep banget. Ini tidak menampakkan bahwasannya itu dia pemain yang masih muda, pemain berumur 20 tahun guys. Gol dia itu layaknya pemain senior yang sudah di usia prime, usia 28, 27 guys. Serius. Itu dia tipu sekali, bahkan pemain Arab Saudi sudah tertipu, dia ngeliat ke bawah, ke belakang, rupanya belum tendang, dan Marcelino, boom. Kiper Arab Saudi pun, siapa namanya tadi? Al-Qassar, yang dia pun juga gagal mengantisipasi. Kenapa? Karena dia terpelongok guys, nengok gitu. Asli gila, ini Indonesia membara. Seakan-akan ini membuktikan bahwasanya kemarin lawan Jepang kita kalah itu juga karena ya memang beda kelas ya kan. Tapi kita punya peluang kan lawan Jepang kemarin. Ini kayak pelampiasan kita ketika kalah lawan Cina guys. Oke, untuk Tom Hai, asli itu Tom Hai betul-betul menetralisir lini tengah kita guys. Berapa kali umpan-umpan lambung dia, umpan-umpan, ingat Tom Hai lebih banyak melakukan L1 segitiga guys kalau dalam main PS. Dia lebih banyak melakukan terupas tapi versi lambung guys. Ya, Ivan Jenner ini betul-betul Ivan Jenner dan Tom Hai ini pasangan yang baik lah kita bilang ya. Kedua pemain ini adalah pasangan yang paling ideal yang dimiliki Indonesia saat ini guys. Daripada Nathan dengan Tom Hai, aku rasa lebih cocok Tom Hai ini bersama dengan Ivan Jenner guys. Ivan Jenner juga tadi sempat emosi, kesal gara-gara punya momen untuk counter attack, malah pelanggaran. Terakhir dia pun jadi kena kartu kuning guys. Untuk Marcelino Ferdinand, wah ini bintangnya. 2 gol yang dia lesahkan itu betul-betul menjanjikan masa depan timnas Indonesia guys. Serius, gol pertama itu gol berkelas. Gol kedua juga nggak kalah kelas. Bayangkan mungkin kalau tadi di situ Orad Mangun atau Rafael Strike, pasti mereka akan nendang kuat gitu aja. Terakhir nggak gol. Tapi lihat kecerdikan serta ketenangan daripada pemain yang masih berusia 20 tahun, yaitu Marcelino Ferdinand. Dia chip itu bola guys. Ini adalah finishing ala striker utama guys. Ingat, ini Marcelino bukan posisi sebagai striker, tapi finishingnya melebihi daripada striker diaspora kita guys. Lihat, yang sering kita bully, yang sering kita
apa ya, apa bisa kita bilangnya, kita jelek-jelekan, ternyata kali ini Marcelino mengubah semua bulian itu, kritik dan saran dia jadikan motivasi dan dia memberikan yang terbaik. Boom, Indonesia dapat 3 poin pertama dan berada di peringkat keberapa tadi Indonesia? Tunggu aku cek tadi ya. Indonesia berada di peringkat 3, terbang langsung peringkat ketiga guys. Bisa nggak langsung berhenti aja nih? Jadi, kan? Oke, baru selanjutnya dari Oratmangun dan Strike asli. Ini kayaknya kita memang betul-betul wajib punya oleh Romeni guys. Asli, bapuk kali Oratmangun dengan Rafael Strike. Oratmangun itu mendapatkan peluang yang sama layaknya peluang yang ia dapatkan ketika menghadapi Jepang. Itu asli kayak dejavu. Dan lagi-lagi Oratmangun belum juga bisa mengkonversi peluang manis itu dengan sebuah gol guys. Asli, apa sulitnya tinggal nendang. Dia masih sempat lagi mendribling layaknya pemain-pemain Liga 1 guys. Asli, ini Oratmangun harus dikasih tempeleng sekali ini sama Coach Sintayong atau digeplas gitu, gitu kan. Nendang kalau ada peluang nendang gitu ya kan. Apalagi posisi dia sebagai center forward, sebagai striker utama. Bukan Rafael Strike. Rafael Strike malah ditarik agak melebar ke sebelah kiri guys. Dan sebelah kanan itu Marcelino, ya kan. Ini Rafael Strike juga asli. Itu tadi aku, padahal pemain bertahan daripada Arab Saudi udah terlambat 1 langkah, 2 langkah malah gara-gara dia agak kelepas gini tadi. Terakhir malah kena paha kiper. Asli, itu kalau misalnya tadi gol, itu pasti kita udah bisa menang besar guys. Bayangkan, Marcelino peluang pertama, Oratmangun peluang kedua, Rafael Strike peluang ketiga. Itu udah 3-0 aturannya kita di 10 menit pertama. Tapi sayang sekali kita masih belum bisa memanfaatkan peluang itu guys. Ini jadi catatan penting untuk Coach Sintayong untuk lagi mempertajam lini depan guys. Asli, ini untung kita punya Marcelino. Kalau enggak udah wassalam, bisa jadi Coach Sintayong dipecat malam ini ataupun Coach Sintayong keluar atau mengundurkan diri malam ini. Tapi dengan kemenangan ini semakin mempertegas bahwasanya Coach Sintayong masih menjadi pelatih terbaik timnas untuk saat ini guys. Ayo teman-teman, jangan lagi mudah-mudah membilangkan Coach Sintayong out. Lihat, tanpa masuknya pun Eliano Renders, Indonesia bisa menang guys. Ini seakan-akan Coach Sintayong menunjukkan, kalian masukkan Renders, tengok ini bukan masuk skema dia gitu loh. Ingat, kita tetap aja percaya kepada Coach Sintayong. Yakin aku, nanti ada momen yang tepat bagi Eliano Renders masuk guys. Sabar aja, sabar. Tapi aku tadi agak kesal juga sama Coach Sintayong ya. Kenapa? Masa yang dimasukkan tadi itu si Arhan, kan? Arhan. Aturannya tadi yang masuk itu oleh Eliano Renders menggantikan posisi Marcelino. Lihat tadi Arhan kelabakan. Bahkan Arhan tadi aku sempat kesel nengok ada peluang Oratmangun dapat bola. Dia yang ngambil. Aturannya kan Oratmangun. Dia udah tahu posisi offside, dia ngambil. Tapi nggak apa-apa, kita patut apresiasi Arhan yang semangat ngejar bola guys. Asli, Arhan juga ya kita apresiasi, dia ngejar bola kemana-mana. Tapi ya itu tadi, nggak beraturan gitu kan. Juga tadi yang masuk pemain Indonesia itu Sempatinama Ferrari di menit-menit akhir gara-gara udah kena kartu merah Justin Hubner. Yakob Sayuri, hampir aja Yakob Sayuri buat penalti gawang timnas guys. Ini wajib buru-buru tobat nih Yakob Sayuri ya. Oke, intinya Indonesia menang dan Indonesia meraih 3 poin pertama dan mendapatkan 6 poin. Dari statistik Indonesia nge-shoot 13 kali. Arab Saudi 23, on target kita 6, tapi Arab Saudi dari 23 nendang cuma 3 on target. Menandakan bahwasanya Indonesia lebih efisien dalam menyerang guys. Dari ball possession, gila, kita kalah jauh. 23% banding 77% guys. Memang Indonesia ini tipenya itu jangan banyak nyerang guys. Ketika Indonesia nyerang, Indonesia lengah guys. Di sini aku mau mengomentari banyak sekali orang berstatement, Coach Sintayong selalu parkir bus, Coach Sintayong selalu bertahan. Coach Sintayong selalu bertahan. Ingat, Coach Sintayong lebih tahu komposisi dan lebih tahu planning yang ia lihat tentang kualitas pemain kita. Kualitas pemain kita itu memang layaknya lebih kuat untuk bertahan guys. Kalau kita nyerang terlalu dominan kayak lawan Cina, lihat betapa dominannya kita. Tetapi konsentrasi lini pertahanan kita itu masih kurang guys. Kita masih belum sanggup untuk menyerang total football. Tapi pertahanan kita masih keropos gitu. Yakinlah aku, kalau pertahanan kita udah juga keren, udah betul-betul superior pertahanan kita, yakin aku Coach Sintayong pasti akan buat kita itu untuk menyerang terus guys, yakinlah. Oke, jadi Indonesia peringkat ketiga karena juga Cina kalah tadi lawan Jepang 3-1 sehingga Indonesia merangsek naik ke peringkat ketiga guys. Gila, ini semakin menandakan Indonesia sebagai tim satu-satunya Asia Tenggara yang bisa meraih kemenangan di kualifikasi round 3 dan melampaui pencapaian Vietnam dan Thailand yang hanya mengumpulkan 3 poin guys.
Oke, thank you so much yang udah nonton. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.